dan itu sangat membebani bumi. Kalian bisa bayangkan ya, minyak jelantah yang sudah menjadi zat polutan, jika dibuang ke sungai itu akan mencemari sungai. Jika dibuang ke tanah akan mencemari tanah. Bayangkan kalau satu rumah tangga seminggu ada 1 liter jelantah, maka berapa bumi yang akan akan dikotori, gitu ya, akan dicemari. Gitu. Makanya kita coba untuk memanfaatkan minyak jelantah untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Siap guys? Siap ya? Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, saya singkat dari 1, 2, 3 ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jatilawang serta adik-adikku yang kakak banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Pada siang hari ini kami dari Yudatama Energi Indonesia, jadi kami itu sebenarnya perusahaan yang fokus di bidang pengumpulan, penampungan, pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai energi baru terbarukan. Salah satu materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini adalah sosialisasi dan pemanfaatan minyak jelantah. Perkenalkan, saya sendiri Yuda. Nanti saya akan dibantu oleh Ibu Neni dan Mas Anwar yang sedang menuju ke stadion. Siapa yang belum tahu apa itu minyak jelantah? Minyak jelantah adalah minyak goreng yang sudah dipanaskan sehingga struktur kimianya sudah rusak. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, warnanya hitam, pedas. Yang kedua, berbau tengik, berbau gesek, baru menggoreng ngoseng-ngoseng lumba-lumba. Ya. Yang ketiga, teksturnya lebih kental. Jadi kalau minyak goreng itu cair, kalau sudah menjadi minyak jelantah akan lebih kental. Yang keempat, berburi atau berbusa. Jadi biasanya kalau habis untuk goreng mendoan, itu biasanya minyaknya berbusa. Dan yang terakhir, nanti ciri-ciri kategori minyak jelantah itu adalah berasap, keluar asapnya kalau dipanaskan. Jadi kalau memakai diri lagi goreng, asapnya keluar, itu bukan karena memakai lagi sulapan. Ya, itu salah satu ciri daripada minyak jelantah tersebut tidak layak dikonsumsi. Ya. Tahun 2019 Indonesia ditasbihkan, dinobatkan sebagai surganya minyak jelantah di dunia. Itu mencapai 3 miliar liter. 90%
itu berasal dari limbah jelantah rumah tangga. Sekarang kakak tanya, kira-kira mak-maknya kalau punya jelantah diapain? Dibuang di saluran wastafel, di saluran air, di tanah, di septic tank, ya. Penelitiannya 97,6%. Itu muaranya di situ. Ya, jarang yang dimanfaatkan. Ya. Padahal mau dibuang kemanapun, kalau kita bicara minyak jelantah, isu sentralnya adalah dua. Isu yang pertama, isu lingkungan. Jadi jelantah yang biasa terbuang itu mengandung asam lemak jenuh. Ya, itu kalau prosesnya nanti dibuang di saluran, bereaksi dengan zat-zat kimia yang lain, itu akan menyebabkan penggumpalan, menyumbat saluran air dan lengket. Ya, bisa dibayangkan kalau itu masuk ke tubuh kita. Ya. Solusinya akhirnya harus disokrok pakai genter biar saluran airnya lancar. Seandainya tidak bikin mampet saluran air, semua limbah minyak jelantah nanti muaranya adalah ke laut. Kita bicara minyak jelantah. Minyak jelantah itu massa jenisnya lebih ringan atau lebih berat daripada air? Lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan. Konsekuensinya kalau lebih ringan, minyak jelantah itu akan selalu di atas air laut. Nggak mau gantian, wah saya capek di atas, ganti di bawah, nggak bisa. Kalau minyak jelantah itu di atas air laut, itu akan mengganggu proses fotosintesis sinar matahari yang masuk ke biota laut. Makanya kakak ke depan mengisi di tema P5, gaya hidup berkelanjutan. Biasanya topiknya seputar sampah dan limbah. Ya. Kalau dibuang yang pasti itu mencemari air, udara, bikin baunya tidak nyaman. Isu yang kedua adalah terkait isu kesehatan. Semua penyakit mematikan di dunia itu berasal dari pemakaian minyak goreng yang berulang kali. Mulai dari jantung, ya, itu disebabkan oleh penyumbatan asam lemak jenuhnya di dinding arteri, ya, yang pada akhirnya mengganggu pada kinerja fungsi jantung. Yang kedua, penyebab penyakit kanker di dalam minyak goreng yang dipanaskan berulang kali itu mengandung senyawa namanya senyawa karsinogenik. Kalau kakak menyebutkan ini makanannya penyakit kanker. Jadi penyakit kanker itu senang banget kalau yang berbau dengan minyak goreng tadi. Di dalam minyak goreng yang dipanaskan secara berulang kali juga mengandung senyawa gugus peroksida, ya, yang sama-sama berbahaya seperti racun arsenik. Ya. Penyebab kesehatan berikutnya adalah penyakit stroke. Jadi aliran darah bisa tersumbat karena tadi penggumpalan asam lemak jenuh daripada minyak goreng yang berulang kali. Diperparah lagi oleh gaya hidup kita yang tidak baik. Kakak nak tanya, biasanya enaknya kalau nggak puasa ya, enaknya makan gorengan, minumnya pakai apa? Air es. Padahal air es dengan minyak goreng tadi mempercepat proses
penggumpalan. Itu yang bisa menyumbat di pembuluh darah. Oleh karena itu, makanan yang tidak sehat di dunia adalah makanan yang cepat saji. Karena biasanya proses goreng menggoreng paketannya minumannya dengan es, ya, seger, betul Pak. Padahal orang tua kita yang dulu secara bijak menyampaikan, nek bar makan goreng-gorengan minumnya air hangat. Tujuannya apa? Jadi minyak-minyaknya tadi biar bisa keluar lewat saluran pembuangan. Tapi di era sekarang tadi, nek ora es ya, apapun gorengannya, minumannya adalah paketannya es, ya. Itu yang kedua. Terus pertanyaannya, kira-kira yang adik-adik tahu dari minyak jelantah yang biasa tadi dibuang itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Lilin, karena hari ini mau praktek lilin aromaterapi ya. Yang kedua, bisa pemanfaatannya untuk sabun cair atau pembersih lantai, bisa untuk pupuk cair, bisa untuk pakan ternak unggas, bahkan ini mohon maaf, mungkin baru tahu mak-maknya ya, itu bisa dibikin serum atau pembersih muka dari jelantah, tapi setelah melalui proses saponifikasi, degamming, bleaching, dan transesterifikasi. Jadi serum-serum yang biasa dipakai oleh ibu-ibu itu biasanya berasal dari minyak goreng, ya. Akan tetapi dari jelantah pun bisa setelah dilakukan proses yang namanya saponifikasi, degamming, transesterifikasi. Nah, pemakaian paling besar daripada minyak jelantah adalah digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Kalau yang sudah pernah ikut orang tuanya mengisi di SPBU, di situ dibaca biosolar, biodiesel, ya. Itu kedepannya nanti dari jelantah atau minyak sawit ini akan menggantikan energi fosil. Sudah dapat pelajaran perubahan iklim atau pemanasan global? Sudah? Belum ya? Jadi panasnya cuaca tahun-tahun ini itu diakibatkan oleh yang namanya pemanasan global. Faktornya dari mana saja? Faktornya dari pemakaian energi fosil yang berlebihan, dari batu bara, minyak bumi, bensin, solar, dan aftur, ya. Yang terbaru, jelantah di negara Eropa dan di Amerika Serikat itu sudah dipakai untuk bahan bakar pesawat terbang. Nanti mungkin videonya kami kirim ke Bu Sulimah biar sebagai pengetahuan teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari minyak jelantah ini bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat sekaligus yang mempunyai nilai ekonomis. Harapannya nanti setelah praktek bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari tangan-tangan kreatif adik-adik semua, menghasilkan lilin aromaterapi yang bisa diperjualbelikan. Selama itu tidak dikonsumsi untuk tubuh, sebenarnya prosesnya sederhana. Ada yang mau ditanyakan terkait minyak jelantah dari adik-adik semua? Ya, jos banget, luar biasa. Sini, mantap. Namanya siapa?
Muhammad Sabut Panoto Jaya kelas 7C. Lengkap sekali. Panggilannya? Biasa dipanggil Noto. Noto. Noto Dekopo. Kelas 7C. Nggih, Pak, yang mau ditanyakan apa, Dek? Noto? itu proses pembuatan sabunnya pakai larutan apa? Besok nanti kalau berkenan kita sambung menyambung ya. Setelah lilin mungkin kelas 8 atau kelas 7 lagi nanti boleh sabun. Kalau yang padat itu campurannya bahan utamanya tetap di minyak jelantah. Minyak jelantah yang sudah dimurnikan. Ya, bukan seperti yang ada di bawah. Itu masih bau tengik. Nanti kita ajarin. Ya. Yang kedua, campurannya pakai namanya soda api atau bahasa kimianya natrium hidroksida. Berarti kalau nggak salah itu larutan bahasa bak biar jadi sabun. Luar biasa, namanya reaksi saponifikasi. Kok luar biasa sekali, adik. Ya. Nanti kalau yang mau cair, campurannya dengan KOH, kalium hidroksida, tergantung mau dalam bentuk padatan atau mau cair. Ya. Reaksinya namanya saponifikasi. Nah, biar wangi, nanti pakainya essential oil pewangi. Bebas, bisa mawar, bisa lavender, bisa pandan, bisa serai. Ya. Kalau basisnya ramah lingkungan ya nanti pakainya ya ramah lingkungan. Sudah, ada lagi? Pak, nggak ada lagi Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Luar biasa. Ini kandinya atau ibu-ibu gurunya ada yang mau ditanyakan terkait minyak jelantah sebelum kita langsung praktek? Yang biasa punya konsumsi minyak jelantah. Kalau tidak ada, kita langsung praktek saja ya. Namanya jelita, jelantah lilin aromaterapi. Alatnya apa saja kira-kira? Alatnya nanti kompor plus gasnya, jangan kompor tok, nanti gak nyala. Ya. Terus gelas ukur, ya. Gelas ukur, gelas, sendok boleh, selagi tempat untuk menampung lilinnya nanti. Boleh kecil, boleh besar. Terus pakai panci yang ada pegangannya boleh, ya. Terus pakai solet untuk mengaduk-aduk. Bahan-bahannya apa saja? Karena namanya jelantah lilin aromaterapi, bahan utamanya tetap di jelantah. Ya. Jelantah yang sudah dimurnikan. Ya. Berikutnya kebetulan zat pemurniannya yang alami arang kayu, arang batok kelapa boleh, ampas tebu bisa, atau zeolit itu juga bisa. Kebetulan kakak pakainya yang arang. Bahan berikutnya bisa pakai pandan, bisa pakai serai, bisa pakai jahe, ya, bisa pakai rempah-rempah sesuai selera. Terus bahan berikutnya nanti ada namanya bubuk kelapa sawit, namanya stearin acid. Jadi turunannya minyak kelapa sawit selain dibuat untuk minyak goreng adalah bubuk kelapa sawit. Ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengeraskan minyak jelantah menjadi lilin. Kalau kita familiar, itu biasanya pakainya parafin. Ini yang dari energi fosil. Ya. Jadi lilin itu bahan bakunya dari parafin. Ini yang tidak ramah lingkungan, energi fosil.
Kakak pakai yang bubuk steril. Terus habis itu bisa pakai pewarna untuk mempercantik lilinnya. Mau satu warna boleh, dua warna boleh, mau tiga warna seperti lampu lalu lintas juga boleh, mau gradasi juga boleh. Nanti tergantung kreativitas dan inovasi dari adik-adik semua. Ya. Terus habis itu disiapkan nanti sumbu. Sumbunya dari kain kasur bisa, dari yang seperti ini bisa. Ya. Terus baru nanti ekstrak aromaterapi. Ya. Itu banyak dijual di online. Ini sebagai menumbuhkan untuk aroma terapi yang diinginkan oleh kita. Nanti biar sederhana, biar gampang, campuran minyak jelantah dengan bubuk kelapa sawitnya 1:1. Jadi semakin banyak dari bubuk kelapa sawit ini akan mempercepat proses pengentalan. Jadi lebih cepat kerasnya nanti. Jadi tahapannya nanti minyak jelantah yang biasa dari rumah tangga itu nanti dimasukkan arang aktif, ya. Ini dibakar dulu sampai muncul badannya, baru dimasukkan di minyak jelantah tadi yang habis goreng-gorengan pokoknya lah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah warnanya, mengabsorpsi, menyerap warna hitam daripada minyak jelantah dan mengurangi racun-racunnya. Jadi tujuannya arang itu tadi biar bisa bikin lebih jernih, bukan menjadikan kembali ya. Plus senyawa karsinogenik sama peroksidanya nanti bisa berkurang. Nah yang kedua, setelah direndam kurang lebih 3x24 jam, nanti boleh dimasukkan serai atau daun pandan biar aromanya jelantah hilang atau paling tidak berubah menjadi aroma sesuai selera kita. Ini kebetulan kakak sudah melakukan proses pemurnian, menetralisir, ya. Nanti adik-adik bisa dicoba di rumah, ya. Nanti kita pandu dari bisa dimulai, ready? Nah, nanti proses pemurniannya adik-adik nanti ini dibakar ya, sampai keluar darahnya, ya. Setelah keluar darahnya, ini dimasukkan ke minyak jelantah. Ditunggu 3x24 jam. Biar senyawa-senyawa karsinogenik peroksida berkurang. Sama warnanya yang hitam itu bisa jadi yang lebih jernih. Jadi kalau kita lihat minyak curah, kita bisa lihat curah, itu 25% berasal dari minyak jelantah. Nah, dia kejamnya bukan pakai arang atau bukan pakai apa atau bukan dengan zeolite, pakainya hidrogen peroksida. Jadi warnanya langsung kuning, jernih. Tapi untuk kita yang lain akan sangat berbahaya. Jadi ini kakak tak kasih tahu edukasinya, tapi jangan disalahgunakan karena nanti kenanya undang-undang perlindungan konsumen, pasalnya pidana. Jadi sekali lagi penjernihan ini bukan untuk dikonsumsi lagi, ya, tapi dimanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat seperti ini, sabun gigi, sabun cair, atau bahan bakar biosolar. Itu kalau di emisi jadwalnya sangat ramai. Timbangan digital. Mbak ini cepat ini juga Pak. Ini digital kan? Itu kan ada gitar. Nah, ya, visi.
Ya, untuk proses awal yang perlu ditimbang apa ini Mas Yuda? Ini berarti yang perlu ditimbang adalah bubuk stearin, bubuk kelapa sawit, Stearin atau bubuk kelapa sawit. Ya. Ya. Parafin juga bisa. Di online tersedia ya? Tersedia. Sekitar 20 sampai 40 ribu. Mau dibikin 50 gram dulu? Kasih itu aja. Tiba-tiba nanti biar bisa yang lain juga ada. Ya. Bubuknya beli di mana? Belinya di mana? Untuk perbandingannya ini Perbandingannya biar sederhana biar gampang, 1 banding 1. 1:1. Kalau Semakin misalkan banyak bubuknya, semakin cepat menjadi padat. Itu saja. Ya. Oke ya. Karena Ini dia soda api di toko bangunan. sekilonya berapa itu? Bu? Namanya soda kausit. Mbak, 1 kilonya berapa ribu kayak gini? 1 kilonya Tapi minta tolong hati-hati ya, Harganya? bisa meledak. harganya 1 kilo. Untuk sertifikat ininya, set Soda sterinnya. apinya anjir. Jangan nanti soda api dibujuk air. Ada yang 30.000. Umur kan Ya, macam-macam Pak. jadi bahaya. 25.000. Makanya Makanya nanti kan secara ekonomi lebih mahal. Ayo suka keliling bahan. Kayak gitu. Ya, pertama nanti yang perlu yang pakai arang ditimbang ini sampai padat. bubuk Selanjutnya yang ditimbang adalah minyak jelantahnya. minyak jelantah. Tadi bubuknya kan 50 gram ya Mas. Ya pokoknya perbandingannya Ya, sama 1:1 ya. 100 gram, 1 kilo. Ya, yang penting perbandingannya 1:1. Ya, ini untuk sementara di 250 ya, ya. setelah itu dicampur. Dicampurkan. Ya. Tahapannya tadi timbang dulu ya. Ini kebetulan contohnya 50 gram, 50 gram. Jadi biar mudah diingat-ingat. Mau 2:1 juga boleh. Setelah itu nanti baru dipanaskan. Setelah dicampur, proses berikutnya Dipanaskan. ya untuk pemanasan ini Apinya menggunakan kecil saja karena itu sebenarnya kena panas sudah leleh. Tujuannya apa Pak? Diaduk sampai dengan homogen. Homogen itu bercampur. Ini benar-benar. sekarang masih sana dari depan, dari depan Mas. Ya, dari depan. Dari depan. Ya, dicoba diaduk-aduk. Diaduk sampai dengan rata, homogen. Ya, Homogen. sampai menyatu ya Mas. Ya menyatu Ya. seperti gula dan air. Itu homogen. Ya. Satu. Ya, silakan itu nanti ya. Dari tangan kanan hati-hati bisa menghasilkan lilin-lilin yang kreatif, ya toh? Iya, kan otodidak misalnya kalau bahannya sebenarnya nggak perlu dibidik tapi yang penting sudah rata. Sudah tidak ada gerinjel-gerinjelannya. Ini Ya sudah untuk bercampur. proses yang pertama tidak mengubah warna minyak ya Mas. Oh tidak. Oke. Tidak, karena tetap dominan nanti di jelantah. Monggo nanti ini kita coba peppermint. Oh, Ya. warnanya hijau ya. Nah ini untuk mempercantik saja. Itu kebetulan warnanya hijau. Oh betul ya, untuk mempercantik tampilan. Ya, kalau tidak Ya. pakai pewarna juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ya, Nggak apa-apa. Atau pakai bunga telang juga bisa. bisa ya. Pandan juga bisa. Kalau itu bisa saja sedikit. Yang penting sudah warnanya sesuai yang Ya. kita mau. Yang penting warnanya sesuai dengan yang diharapkan ya, keinginan ya. Mau hijau muda, hijau pekat, silakan. Tapi pembuatnya hilang ya. Hilang. Jadi, nah proses selanjutnya nanti memasukkan pewangi esensial oilnya, tunggu panasnya agak turun dulu. Karena takutnya nanti muak agak dingin dulu. Ya, masih panas. Untuk pewangi ini Pakai pewangi kebetulan kita biar enak peppermint. Oh, betul. Tapi pakai pandan itu boleh, Pandan pakai ya. serai boleh, Iya. pakai jahe boleh, pakai rempah-rempah boleh. Ini sesuai selera lagi. ya. Oh, wangi. Ya, kebetulan saya itu pakai lilin yang biasa Mas, jadi tidak ada aromanya ya, yang biasa. Nah, secara umum ini memang nggak Iya, dipakai.
Ya, untuk kondisi pada waktu mati lampu itu biasanya kita pakai dulu. Tapi jadi, nah saya lupa. Tadi setelah dimurnikan, Pak, minta tolong disaring. Saya lupa. Disaring pakai tisu saja, dua lembar pakai saringan. Jadi setelah pemurnian, ya, selama 3 hari 24 jam, nanti itu disaring. Saringnya pakai saringan biasa, dilapisi tisu. Jadi baunya menyengat dan tidak tergantung setiap tetesannya, Pak. Ini setelah dikasih ini kurang di gelas. Gelas, nanti ditunggu saja. Ditunggu terus. Dikasih, ya nanti lama-lama mulai pakai. Oh, untuk proses yang 3 hari itu nunggu sampai pemadakannya. Oh, itu. 3 harinya tadi memurnikan. Iya. 3 harinya untuk padat. Biasanya 1 hari bisa, Pak. Oh iya. Nah, cepat dan lamanya tadi. Oh ini berarti tadi minyak yang sudah dimurnikan. Biar lebih cepat. Kalau nggak nanti tunggu. 3 hari. Ya, ya. Berarti untuk proses awal Tetap dimurnikan, Pak. pemurnian dulu. Pemurnian dulu. Pemurnian dulu dengan menggunakan arang kayu. Biar aromanya agak minyak, masuk wangi ya. Biar wanginya. Setelah itu nanti dipasang sumbu. Biar aromanya bisa keluar, dioleskan di aroma terapinya. Cuman ini agak lama. Kalau 1:1 itu agak lama. Kalau pengen lebih cepat itu Kalau cepat, 2 banding 1. Jadi semakin cepat, tadi cepat kalau keluar. misalnya sterilnya Standar. yang jelantanya berarti 50. Steril Tadi namanya. kan kita tunjukkan yang 50 terus sekarang minyak jelantah sama Online semua. jelantah sama Online semua. gram steril. Misalkan di PKK, Pak. Ini memang agak lama. Paket, sabun. Coba mau yang ada, coba yang 2:1. Boleh. Atau nanti ya, Yang kedua. kelas 2. Ya. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan enggak ini coba siswa? Ya. Setiap tahapannya ditanyakan dulu. Nanti bisa jadi ujian prakteknya bikin lilin aromaterapi seperti SMP 6 Cilacap. Ya, dari yang sudah kamu lihat secara langsung praktek pembuatan ini, ada yang mau ditanyakan enggak ini? Atau parafi juga bisa. Yang panjang kita tidak menyarankan karena ini dari kelapa sawit. Jadi kalau sudah cair dia akan kayak cair kayak lilin biasa. Jadi mencairnya udah jadi biji lagi. Tapi nanti kalau Termasuk sudah dingin, kalau sumbunya boleh pakai benang bisa asli. digunakan lagi. Nanti bisa berulang Itu lagi. biar mempercantik saja. Kalau lilin itu kan kalau sudah Ya. kan sudah bisa dipakai. Kalau ini karena di dalam wadahnya masih bisa dipakai. Katanya sampai. Ya, coba ini sama Afif sini Afif. Ya, kesannya apa Afif setelah kamu melihat praktek pembuatan lilin dari minyak jelantah? Ayo, kesannya apa yang kamu lihat? Kesannya bisa menambah pengetahuan. Ini satu lagi Putri. Coba apa yang kesan yang kamu lihat secara langsung dari praktek pembuatan lilin ini ya? Dan menambah penghasilan. Ya, tadi bisa memanfaatkan minyak jelantah yang selama ini tidak dimanfaatkan karena memang ketidaktahuannya kita. Ya. Termasuk, saya pernah mengumpulkan jelantah sampai 4 botol dan ternyata dibuang semua. Itu kalau Ya. dinyalakan di ruangan 3x4, aromanya terasa. Ini salah satu contoh lilin yang menggunakan kopi. Ya, ini aroma kopi. Ini sudah dibuktikan ternyata baunya aromanya kopi. Ya, ini kalau ditaruh di ruangan nanti wangi kopi. Ya. Bau kopi. Yang kurang jelas gimana nanti? Sudah tahu proses pembuatannya urutannya? Apa tahu itu dia otak tak ini ya. Itu sebagai warna hitam. Dia akan keluar.
Ya, itu penetraan baunya. Karena kan juara kan biasanya baunya. Dia kan naik. Harus joget ya. Bisa nanti. Ini tema apa? Nasi kemudian Itu ada bukti ya. Ayo satu. Ya, kakak saya yang dicium jangan apinya Pak. Ya, kalau yang Menyengat dan tidaknya tergantung tadi banyak jenis sedikitnya pewangi wanginya. Tapi kalau kebanyakan menyengat keras menyengat. ini setelah ini belum berapa? Itu di atas 1 kali 24 jam. Oh, Kalau gitu. benar-benar padat ya. Nah ini nanti baru ditempel itu. Tadi yang 1:1 ya. Baunya apa coba dari apa baunya? Aromanya kopi. Ya. Maka coba dicium kok ini baunya apa? Ya. Maka waktu minum ya, ini akan dibuat dengan perbandingan 1:2. Minyaknya 100 ml. Ya, setelah Kecil aja karena minyak dan boleh kemudian dipanaskan di atas ya bisa aja bang jangan api dan apinya jangan terlalu besar. Ya, kemudian diaduk. Silakan mau aduk. Ya, diaduk sampai rata. Ya, pelan-pelan ya untuk. Kopi susu. Ya. Kopi bisa ya. Warnanya nanti yang Mas nanti saya dibagi satu ya. Ya, nanti betul-betul kasih warna satu. Nanti saya dibagi warna. rasa gesek Rasa melon. rasa gesek Rasa kan bayam. juga Kak. Sampai besok minggu ini. Warnanya mau apa? Satu apa? Tujuh apa? Enggak lama sih. Enggak lama. Merah Bu bisa? Merah Bu. Apa kuning? Yang ada Pak. Ya, jangan disegel ya panas ya minyaknya. Ini ya. Yang buat ngepel. Ya, ada. Ini sebetulnya kalau ngepel lilin enggak? Ada Bu, nanti bikin ada, sabun ada. Saya sedikit menyampaikan pesan bahwa kegiatan ini tidak hanya selesai sampai di sini, namun harapannya nanti ada tindak lanjut dan mudah-mudahan setelah kalian tahu bagaimana bahayanya minyak jelantah ketika dikonsumsi ulang, tidak hanya dipakai 5-10 kali, maka ketika nanti kamu mau beli jajan, perhatikan minyak goreng yang sudah digunakan itu kira-kira sudah berapa kali ya. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwa minyak goreng yang berkali-kali digunakan ini sangat berbahaya bagi tubuh. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuda bagaimana bahayanya minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali untuk dikonsumsi ya. Namun demikian minyak goreng ini bisa diproses atau didaur ulang kembali bagaimana agar menjadi sesuatu yang bermanfaat, antara lain tadi adalah untuk membuat lilin. Siapa tahu nanti dari pelatihan ini yang sederhana namun sangat bermanfaat bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk menjadi
manusia-manusia yang kreatif memanfaatkan barang bekas minimal nanti bisa digunakan untuk kepentingan rumah tangga masing-masing, ya, terutama untuk penggunaan lilin. Sementara kita juga sangat membutuhkan lilin, daripada nanti pas mati lampu kalian cari lilin, mending kalau ada jelantah dikumpulkan sedikit demi sedikit, mencoba kamu praktekkan bagaimana cara membuat lilin. Bisa dikreasi, ya, setelah kalian tahu kalian bisa mengkreasi hasil pelatihan. Kemudian yang akan datang mungkin akan dicoba bagaimana membuat sabun cuci piring, ya, sabun cuci piring, karena setiap hari kan kamu pakai peralatan makan minum, ya. Daripada beli, mending jelantah diolah bagaimana agar menjadi sabun cuci piring yang mungkin tidak kalah dengan produk-produk dari merek-merek yang sudah terkenal, ya. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada Mas Yuda serta timnya yang hari ini sudah berkenan hadir di SMP 1 Jatilawang dan memberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan bermanfaat terutama bagi siswa, dan kami teman-teman di guru juga tertarik ternyata betapa selama ini kita tidak tertarik tidak peduli dengan jelantah yang sementara ini hanya dibuang begitu saja. Namun harapannya nanti setelah ini juga kami akan mengumpulkan minyak jelantah, dan mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi bisa begitu besar manfaatnya. Saya kira itu Mas Yuda yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila kami dalam kesempatan hari ini ada kata-kata, perilaku, ataupun mungkin dari anak-anak kurang berkenan, mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya monggo saya serahkan ke Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait praktek jelantah menjadi lilin aromaterapi, ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Karena nanti saya dengar dari Bu Guru, nanti mau dilanjutkan praktek masing-masing per kelas, ya. Jadi tahapan pertama pemurnian dulu, ya, jangan apa adanya langsung dicampur dengan bubuk steril. Ini mambunya ora karo-karuan, ya. Nanti pemurniannya pakai arang kayu yang dipanaskan, ada badannya, lalu dimasukkan ke jelantah. Terus pilihannya kalau bisa yang lebih agak jernih, karena biar apa ya, prosesnya nggak terlalu lama. Iya, betul. Nah ini biasanya pemanfaatannya untuk bibis. Mungkin yang kayak bisa begini, prosesnya tetap dengan, ya nanti tetap dengan. Terus fungsinya dari pemurnian dan netralisir tadi adalah mengembalikan warnanya, tidak menjadi hitam seperti ini. Yang kedua, senyawa karsinogenik dan gugus peroxidanya itu bisa dikurangi dari fungsi arang aktif ini. Jadi ada fungsinya arang aktif ini untuk menetralisir tadi. Nah setelah itu baru proses pembuatan lilin. Soal warnanya, soal pewanginya itu opsional. Boleh dipakai, boleh tidak. Silakan, itu dikembalikan ke masing-masing. Cuma kalau memang mau niatnya untuk diperjualbelikan, ya memang tampilannya, pengemasannya harus menarik. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan lagi? Jisung. Kalau tidak ada, karena waktu sudah menjelang memasuki waktu zuhur, kami akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk tim dari Pak Ida. Terima kasih.
Anak-anak, demikian apa yang kita jalani hari ini. Ini pertemuan pertama. Jadi proyek pertama kalian kemarin semester 1 sudah selesai tentang muatan lokal empon-empon sudah selesai. Kemudian sekarang kita adalah kewirausahaan. Nanti ada beberapa pertemuan dan itu semuanya ada penilaian individunya. Paham ya? Ya. Dan ujungnya nanti pokoknya adalah panen karya direncanakan pada bulan Juni setelah kegiatan asesmen akhir tahun, gitu ya. Jadi tolong perhatikan betul-betul. Nanti ingat penilaiannya individu. Setelah ini akan ada pertemuan lanjutan, ya. Apa pertemuan lanjutannya nanti akan diinformasikan. Oke? Paham ya? Ya. Mari sebelum kita akhiri, kita tepuk tangannya bismi ya. Tepuk tunggal nanti ya. Tepuk tunggal, tepuk double, tepuk triple, tepuk berkali-kali. Nah, terima kasih. Kita duduk bersama dengan membaca hamdalah. Anak perempuan mencari tempat duduk kembali ke sini. Anak laki-laki kembali ke kelas untuk mencari air minum juga ke tempat masing-masing, di tempat sholatnya masing-masing. Oke ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang titik depan ini silakan ambil satu untuk disimpan ya tadi ya. Ya, di bawah terus